Oke, para pencinta channel Kapusin Alverna, selamat berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini kita akan melakukan sesuatu yang istimewa, yaitu berkunjung ke rumah tetangga kita, konventual dan juga projo. Jadi seperti apa perbedaan projo, konventual dan Kapusin? Kenapa beda warna jubah mereka? Seperti apa ceritanya? Ikuti terus. Oke para saudara-saudari, inilah Biara Santo Bonaventura. Disinilah tempat para saudara Dina konventual. Mari kita panggil satu orang dari antara mereka. Setelah berjumpa dengan Frater Vitora, Santo Bonaventura, Frater konventual, sekarang kita pergi ke rumah Frater Projo. Ayo. Oke para saudara, sekarang kita sudah sampai di Seminari Tinggi Santo Petrus atau disingkat dengan STSP. Di mana mereka tinggal, inilah rumah mereka. Ayo kita gerak. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumah Projo. Jadi kalau sudah sampai ke di simpang ini, jangan bingung. Ini ke STFT, Sekolah Tinggi Filsafat, Pak anak panah ini. Lalu bagian kiri saya ke STSP, di mana para Frater Projo dari 6 keuskupan berkumpul. Jadi lihat anak panah ini ada jalannya, yaitu ke gereja dan juga ini ke STFT. Kita panggil salah satu Frater dari mereka. Cek kita. Oke sahabat-sahabat Katolik, teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di channel Kapusin Alverna. Kita kehadiran 3 orang tamu. Mari kita kenal siapa mereka. Pertama, ya, nama saya Frater Antonison, saya berasal dari Keuskupan Atombua. Frater Antonson. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Frater Markus Trio. Saya berasal dari Keuskupan Agung Palembang. Ya, hai sobat. Perkenalkan nama saya Fransiskus Robi Firman Purba, biasa dipanggil Frater Robi, asalnya paroki Santo Arnoldus Jansen, Bekasi. Saya sudah mempersiapkan 4 pertanyaan untuk mereka. Kira-kira seperti apa pertanyaannya? Yang pertama adalah, apa alasan mereka masuk seminari? Dari Frater Markus Trio. Mau tahu ya? Nah, jadi kalau kita runtut dari awal, pasti itu panjang banget. Jadi saya ambil sedikitnya saja. Pertama, bahwa saya pernah ikut ke stasi, ya, ikut seorang rombongan ke stasi. Di situ saya tergerak ketika melihat umat di stasi itu yang bercerita hanya merayakan misa 3 bulan itu hanya sekali. Oh, kayak ini kekurangan imam di keuskupan saya terutama. Nah, jadi di situ saya memutuskan untuk masuk ke seminari menengah dan akhirnya bisa sampai pada tahap sekarang. Gitu, Frater. Terima kasih Frater Trio. Yang kedua adalah Frater Antonson. Bagaimana, apa alasan dia masuk biara? Ya, saya masuk biara itu karena terpesona dengan model hidup yang dibuat oleh para pastor di paroki kami, tepatnya Paroki Santa Teresia Eva Menano. Dan sampai sekarang saya sedang mencoba untuk bisa menjadi seperti mereka. Oke, lanjut Frater Robi. Alasan masuk biara? Alasannya adalah berawal dari sebuah nama, Robi Firman. Maka saya ingin menjadi pefirman, pewarta firman, sehingga dalam gereja Katolik pastilah terpenuhi ketika menjadi seorang imam. Oke, masih belum terjawab apa yang menjadi pertanyaan banyak kita. Jadi kita harus memberikan 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan kedua adalah, alasan memilih sebagai konventual, projo, dan kapusin. Saya tertarik menjadi seorang kapusin, kembali lagi dari sebuah nama. Nama baptis saya adalah Fransiskus.
Jadi kemudian hari saya menelusuri hidup seorang Fransiskus, yaitu Fransiskus dari Assisi. Disitulah saya mencoba menggali spiritualitas itu dan saya menemukan satu ordo yang pas, yakni ordo Kapusin. Sebenarnya ada 3 ordo pertama, ordo OFM, OFM konventual, dan OFM Kapusin. Kapusin menjadi pilihan saya ketika saya membaca sebuah buku. Maka saya adalah korban membaca buku sebenarnya. Frater Antonson. Ya, saya memilih Franciscan Conventual karena saya mendengar dan melihat bagaimana para saudara bekerja di paroki Santo Antonius Padua Sasi Kepemenanu, dan setelah melihat lebih lama mengenal bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh ordo ini, setelah tamat dari seminaris memutuskan untuk ikut kemari. Frater Marcus Trio. Pertama, seperti motivasi awal saya tergerak hati ketika melihat di keuskupan saya itu masih minim sekali diosesan. Nah, itu motivasinya masih dangkal sekali. Nah, karena pertama kali saya masuk ke TOR, tahun orientasi rohani, imam diosesan di Keuskupan Agung Palembang itu hanya 40 orang. Nah, biasanya saya tergerak hati untuk, ya udah saya putuskan untuk memilih imam diosesan. Jadi tidak ada satupun alasan mereka karena mereka ditinggalkan pacar. Nggak ada mereka dong. nggak ada, kan? Nggak ada. Karena mereka ditinggalkan pada saat sayang-sayangnya, tidak. Meninggalkan. Karena memang murni alasan mereka mau menjadi seorang pastor. Masih 2 pertanyaan lagi. Kan ada jubah mereka pakai ini baju panjang. Kita mau tanya dulu, kok beda? Sama-sama calon pastor Katolik. Apa arti dari jubah mereka ini masing-masing? Arti jubah perlu dijelaskan nggak? Maksudnya warnanya, maknanya nggak? Atau dari mana? Ya bisa. Bisa ya. Oke, ini untuk pengetahuan kita juga ya. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kenapa jubah kami berwarna putih atau maknanya apa. Nah, jadi sebenarnya putih itu nggak boleh dipakai oleh siapapun kecuali oleh Paus. Paus itu yakni pemimpin tertinggi dalam gereja Katolik. Nah, namun untuk kami calon imam maupun imam di wilayah tropis seperti Indonesia ini diperkenankan untuk mengubah warnanya dari warna hitam menjadi warna putih. Nah, karena kenapa? Itu sesuai dengan iklim di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di video-video di YouTube, di channel YouTube dimanapun, mungkin ada channel YouTube pastor dari Eropa dan segala macamnya, mereka menggunakan jubah itu berwarna hitam. Jadi maknanya apa? Maknanya putih itu yakni melambangkan kekudusan dan kesucian. Melambangkan kekudusan. Dengar itu ya teman-teman. Yang berikut adalah Frater Antonson. Makna jubah. Jubah ini berwarna abu-abu melambangkan kehinaan. Dan kalau saya tidak salah, kami kalau dalam keadaan berdiri, jubah ini berbentuk seperti salib. Mengapa? Karena kami ingin mencoba untuk mengikuti Kristus yang merendahkan diri agar hidup kami justru menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Oh, super. Terima kasih. Terakhir, Frater Robi Firman. Jubah seorang Kapusin berwarna coklat karena menyerupai tanah humus yang subur. Maka ketika menjadi seorang Kapusin, kita menerima jubah coklat itu berasal dari teladan Santo Fransiskus Assisi sendiri. Memang sama dengan saudara konventual, berbentuk salib. Kalau misalnya seperti terentangkan tangan seperti ini. Terentangkan. Sekarang kita merentangkan tangan. Oh. Dan juga ada tali simpulnya, 3 tali simpul yang menandakan kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, sama dengan Frater konventual. Apa spirit itu? Pertanyaan yang terakhir. Spiritualitas Kapusin sebenarnya awalnya adalah mereka itu mau menyepi dengan seturut teladan Santo Fransiskus Assisi. Menyepi bukan berarti menjadi seorang rahib yang kerjanya hanya berdoa, tapi tetap merasul seperti seorang projo. Jadi hidup doa menopang kerasulan. Itulah yang menjadi spirit kami dalam teladan Santo Fransiskus, yang tidak lupa untuk hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam persaudaraan, dan hidup sebagai orang yang hina-hina. Terima kasih. Lanjut, Frater Son. Ya, melanjutkan apa yang ditegaskan oleh Frater Robi, Krisma atau spiritualitas kami adalah
mengikuti Yesus Kristus melalui teladan hidup Bapak Santo Fransiskus Assisi, yang paling kurang dapat kita lihat dalam 3 hal utama, yakni hidup persaudaraan di mana kami selalu hidup bersama dan melihat setiap orang yang masuk dalam ordo ini sebagai saudara. Yang kedua, hidup minoritas atau kebinaan, kemiskinan, di mana dalam segala hal kami mengandalkan Allah sebagai yang utama. Ini yang terakhir, hidup konsensualitas atau hidup dalam persaudaraan. Jelas terakhir adalah fratertria. Jadi kalau ditanya spiritualitas kekonsistenan ya itu tadi ya, bahwa kami itu mencontoh dan mengakar pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya ordo kapusin dengan ordo saudara konventual kan mereka seperti ada mengikuti teladan hidup tokoh tertentu, misalnya Fransiskus. Nah, tapi kami yang diosesan ini bukan tidak memiliki. Jadi kami itu boleh memiliki siapa saja, memiliki Fransiskus boleh, memiliki pendirinya Ignatius Loyola juga boleh. Tapi kami pertama-tama mengandalkan bahwa ya bagaimana cara hidup Yesus, ya itulah kami ikuti. Bagaimana cara hidup Rasul pada zaman saat itu dengan Yesus, itulah yang kami ikuti. Nah, lalu juga spirit kami itu tampak ketika kami taat kepada uskup, karena uskup itu membawai langsung imam diosesan. Nah, jadi situ ketika ada penugasan dari uskup, baik dalam bidang pendidikan maupun penugasan reksa pastoral keuskupan, jadi kami harus taat sepenuhnya kepada Bapak Uskup. Itu demikian. Sudah terjawab dengan jelas apa alasan mereka, apa spirit mereka. Apakah Anda sudah paham? Tidak paham.